Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas sebuah model bisnis online yang potensinya luar biasa besar, tapi modal operasionalnya super rendah. Kita bakal bongkar rahasia, gimana caranya mengawinkan produk digital dengan kekuatan algoritma Meta Ads. Yuk, langsung aja kita bahas. Coba deh, kalian bayangin sebentar. Gimana rasanya bangun bisnis, tapi nggak perlu pusing mikirin gudang buat stok barang, nggak ribet urus masalah pengiriman, atau komplain paket telat, dan yang paling gila, margin keuntungannya bisa tembus 100%. Terdengar kayak mimpi, kan? Buat kalian yang mungkin sekarang masih kerja kantoran dari pagi sampai sore, atau baru aja nyemplung jadi entrepreneur, ini benar-benar blueprint bisnis impian yang gampang banget buat di-scale up. Biar gampang dicerna, kita bakal pecah materi ini jadi 5 langkah praktis. Kita mulai dari apa untungnya main produk digital, cara cari ide yang pasti laku, nyiapin funnel, meracik iklan yang susah ditolak, sampai gimana triknya naikin skala pakai Meta Ads. Oke, kita masuk ke bagian pertama, keunggulan produk digital. Kalau dipikir-pikir, cara jualan produk fisik yang konvensional itu lumayan bikin stres ya. Kita harus numpuk stok, ngurusin logistik, belum lagi ngadepin retur barang yang kadang tinggi banget. Padahal margin keuntungannya tipis. Beda jauh ceritanya kalau kita main di produk digital. Entah itu kalian bikin e-book, kursus online, atau template. Kalian cuma perlu keringetan bikin produknya satu kali aja, tapi setelah itu bisa dijual berkali-kali sampai kapanpun. Nggak ada ongkos kirim sama sekali, dan untungnya 100% langsung masuk kantong kalian. Coba kita pakai hitung-hitungan simple biar makin kebayang. Katakanlah kalian bikin satu e-book panduan sederhana, terus dijual seharga Rp70.000 aja. Kalau sistem iklannya jalan dan dapat 1.000 pembeli, boom, udah 70 juta rupiah bersih di tangan kalian. Nggak ada tuh cerita potong biaya produksi barang atau bayar supplier lagi. Simple banget kan? Mantap kan hitung-hitungannya? Nah, sekarang masuk ke bagian kedua. Gimana caranya nemuin ide produk yang winning? Asal tahu aja nih, para ahli iklan di luar sana itu nggak pernah loh nebak-nebak ide jualan. Mereka pakai racikan porsi yang sangat berbasis data. 50% ide itu datang langsung dari data pixel Meta, jadi mereka tahu persis mana audiens yang hobi belanja. 35% sisanya mereka riset dari Facebook Ads Library buat ngintip iklan kompetitor yang terbukti lagi jalan dan laku. Nah, sisa 15%-nya mereka bereksperimen pakai metode contrarian. Tapi inget ya, supaya produknya laku keras, jangan pernah bikin sesuatu yang terlalu umum. Jualan ibu kesehatan doang mah udah basi dan gak menarik. Kalian harus bidik avatar pembeli yang super spesifik. Misalnya gini, daripada bahas kesehatan secara umum, mending bikin panduan turun 10 kg dalam sebulan khusus buat wanita kantoran usia 40 tahun yang sibuk. Wah, kalau udah spesifik dan nusuk ke masalah kayak gini, audiens pasti ngerasa relate dan otomatis langsung beli tanpa mikir panjang. Terus, metode contrarian yang 15% tadi maksudnya gimana? Intinya, kalian keluar dari kerumunan pasar yang udah sesak. Daripada ikut-ikutan jualan tips pakai AI yang semua orang juga bikin, mending bidik niche spesifik yang jarang dilirik. Contohnya, jualan panduan otomatisasi AI buat rekonsiliasi akuntansi. Orang-orang yang tiap bulan pusing ngerjain rekonsiliasi bakal ngelihat solusi ini kayak mukjizat. Produk kalian bakal benar-benar stand out. Idenya udah dapat, audiensnya jelas, lanjut ke bagian ketiga, menyiapkan funnel kalian. Ini dia rahasia cerdas, buat melipat gandakan keuntungan dari satu pelanggan yang sama. Jangan biarin mereka cuma beli satu barang. Mulai pakai front-end product. Misal e-book seharga 100-200 ribuan buat narik mereka masuk. Pas mereka klik beli, ads, jangan stop di situ. Langsung tawarin upsell pertama, kayak akses grup eksklusif atau sesi tanya-jawab bulanan di harga 500 ribu. Masih ada yang butuh bantuan ekstra? Tembak lagi pakai layanan premium Do It For You, di mana kalian yang turun tangan ngerjain semuanya. Dan ini harganya bisa fantastis, tembus 10 juta rupiah. Oh ya, ada satu trik psikologi mematikan nih, buat di landing page kalian. Biasain pakai warna-warna hangat, kayak merah, kuning, atau oranye, buat tombol beli sekarang. Kenapa? Karena warna ini ngebangkitin hasrat dan bikin orang buru-buru pengen ngeklik. Sebaliknya, hindari warna biru atau hijau terang untuk tombol beli. Warna itu justru ngasih efek tenang dan rileks. Padahal yang kita mau kan, audiens bergerak impulsif, bukan santai-santai. Nah, sekarang kita tiba di bagian keempat. Jujur aja, ini yang paling krusial. Di dunia iklan Meta sekarang, ada satu rahasia besar dari para expert. Bunyinya gini, sekarang eranya kreatif, bukan lagi soal settingan. Iya, kalian nggak usah pusing 7 keliling mikirin settingan dashboard yang rumit. Algoritma AI Meta tuh sekarang udah pinter banget. Dia pakai materi gambar atau video iklan kalian buat otomatis nyari pembeli yang pas. Jadi, tuangkan energi kalian buat bikin konten iklan yang menarik, biarkan AI yang urus sisanya.
Terus gimana rumusnya bikin konten iklan yang bikin orang kebelet beli? Kita pakai formula 4 tuas psikologis. Biar iklan sukses, pertama kalian maksimalkan tuas output atau bayangan hasil akhir yang bakal mereka dapat. Kedua, tekan risk atau rasa takut mereka dengan ngasih garansi. Ketiga, perkecil duration, kasih tahu kalau hasilnya bisa didapat dalam waktu singkat. Dan terakhir, kurangi effort, alias yakinkan kalau usaha yang mereka perlu keluarin itu sedikit banget. Kalau 4 tuas itu diracik jadi satu kalimat iklan, bunyinya bakal kayak gini. Turun 10 kg. Nah, ini output maksimal. Tanpa olahraga, ini menekan effort secara drastis. Dalam 30 hari, ini mempersempit duration. Terus ditutup dengan garansi uang kembali. Ini langsung menghancurkan risk. Coba deh bayangin, kalau kalian baca penawaran sekomplit dan seaman ini, tingkat impulsif buat ngeklik pasti langsung naik drastis kan? Nah, terus kalau kalian udah dapat satu format iklan yang laris manis, apa langkah selanjutnya? Ya, dikembangin terus. Nggak perlu rombak pesan utamanya kok. Kalian cuma perlu ubah formatnya. Misalnya dari yang tadinya gambar statis, dibikin versi videonya. Atau gabungin 2 pesan iklan yang sama-sama laku jadi satu iklan super. Cara lainnya, ubah sedikit gaya visualnya. Dari pakai video ilustrasi diganti jadi kalian yang ngomong langsung di depan kamera. Ini trik simple tapi ampuh banget buat nangkep audiens-audiens baru yang belum pernah lihat iklan kalian sebelumnya. Oke, kita udah sampai di bagian kelima dan terakhir kita, scaling dengan Meta Ads. Biar nggak bingung waktu setting, cukup pakai struktur testing 1-3-3 aja. Serius, ngiklan di Meta itu beneran bisa simple. Bikin aja satu campaign utama. Terus di dalamnya, bikin 3 ad set buat ngebandingin audiens yang broad atau luas melawan audiens yang lebih spesifik minatnya. Terakhir, isi masing-masing ad set itu dengan 3 ads atau konten iklan yang beda-beda. Udah, sebersih dan seratur itu aja cukup kok buat ngetes pasar. Nah, kalau iklannya udah jalan dan kalian mau naikin budget buat scaling, pakai aturan main yang ketat ya. Di hari pertama, coba mulai dari Rp500.000 dulu. Masuk hari kedua, langsung pantau datanya. Kalau ROAS atau Return on Ad Spend kalian di atas angka 2,5, gas, langsung naikin budgetnya jadi Rp1 juta. Kalau performanya terbukti masih stabil di hari ketiga, sikat lagi, naik ke 3 juta. Ingat, setiap langkah naikin budget ini murni pakai data hitungan matematika, bukan pakai tebak-tebakan feeling. Tapi, awas, perhatiin baik-baik satu peringatan emas ini. Pengalaman para praktisi udah ngebuktiin. Jangan pernah, saya ulangi, jangan pernah kalian nambahin atau ngehapus materi iklan di dalam kampanye yang lagi jalan mulus dan ngasilin untung. Kenapa? Karena algoritma AI itu lagi fokus belajar dari audiens kalian. Kalau kalian tiba-tiba nyuntikin iklan baru di tengah jalan, sistemnya bakal kaget, riset ulangnya berantakan, dan hasilnya bisa langsung drop parah. Biarkan aja mesin AI itu bekerja nyariin duit buat kalian. Nggak kerasa kita udah ada di akhir sesi bedah materi kita kali ini. Coba direnungkan lagi deh. Kalau strategi bikin produknya udah sejelas tadi, struktur funnelnya juga terbukti bisa nyetak margin gede, ditambah formula rahasia Meta Ads yang udah di tangan kalian, kira-kira apa lagi sih alasan yang nahan kalian buat nggak ngeksekusi bisnis ini sekarang juga? Semua ilmunya udah kebongkar. Sekarang tinggal pilihan kalian, siap nggak buat bangun kerajaan digital kalian sendiri hari ini?